Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak ngikutin pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Dewa Emosi Yu Hao dan keluarga besarnya terkepung oleh 4 dewa tingkat 1, Tang San sendiri terlihat masih berdiam diri di aula Komite Alam Dewa, melakukan tugas resminya. Namun hatinya selalu saja gelisah memikirkan firasat bencana alam dewa yang semakin dekat. Selain itu juga, karena firasatnya tidak jelas, serta tidak ada dewa lain yang bisa merasakannya, Tang San tidaklah bisa mengambil tindakan untuk mengantisipasinya. Pasalnya, tanpa bukti nyata, segala persiapan justru bisa menimbulkan kepanikan di alam dewa. Tidak sampai di sini, fondasi kekuasaannya di alam dewa masih tergolong dangkal. Dalam beberapa dekade terakhir sejak dia memimpin, alam dewa memang berjalan stabil tanpa konflik besar. Setiap dewa memiliki wilayah dan tanggung jawab masing-masing, hidup mandiri, serta jarang saling bergantung. Namun kondisi seperti ini justru menjadikan para dewa sulit diatur secara langsung. Menghadapi krisis yang belum diketahui bentuknya, Tang San hanya bisa mengandalkan kekuatan dan akumulasi alam dewa yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Meski firasat kehancuran alam dewa selalu menekannya, tapi di dalam hatinya masih ada harapan. Dia merasa krisis tersebut mungkin masih bisa diatasi, meskipun dia tidak mampu menilai kapan dan bagaimana semuanya akan terjadi. Dalam diam, Tang San berharap krisis itu datang lebih lambat. Setidaknya dia ingin menunggu sampai putranya lahir ke dunia. Dengan begitu, Xiao Wu bisa membantunya. Bahkan keluarganya akan berada dalam keadaan utuh dan stabil demi menghadapi masa depan yang tidak pasti. Selama 6 bulan terakhir, alam dewa berada dalam keadaan tenang. Dewa penghancur yang biasanya tegas dan agresif justru tampak menahan diri. Dalam setiap pertemuan, dia jarang berbicara dan tidak lagi memancing konflik. Namun ketenangan itu justru membuat Tang San semakin waspada. Dia merasa sikap diam tersebut hanyalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Jika waktu 1 tahun yang disepakati berlalu tanpa munculnya krisis, maka alam dewa kemungkinan akan mendukung rencana perluasan. Meskipun Tang San memahami jika rencana itu berhasil, posisinya sebagai pengendali alam dewa bisa melemah, bahkan mungkin memaksanya menyerahkan sebagian kekuasaan. Namun dia lebih memilih kehilangan kekuasaan daripada menyaksikan bencana melanda alam dewa. Memikirkan hal tersebut, Tang San tanpa sadar tersenyum. Putrinya alias Tang Wutong telah menikah dan hidup bahagia, serta tidak lama lagi keluarga mereka akan bertambah anggota baru. Dalam kesibukannya sebagai penguasa alam dewa, momen sederhana bersama keluarganya justru menjadi sumber ketenangan terbesar bagi Tang San. Tidak berselang lama, sebuah suara teriakan memanggil namanya terdengar, membuat Tang San seketika menunjukkan ekspresi serius. Pasalnya dari persepsi spiritualnya, dia jelas mengetahui suara tersebut berasal dari dewa penghancur. Sambil sedikit menyipitkan matanya, ekspresi Tang San tiba-tiba berubah. Pasalnya tepat di luar komite alam dewa, sebuah gugusan awan ungu hitam melayang mengerikan dan mengandung kekuatan kehancuran. Meskipun kekuatan dewa penghancur sangatlah overpower,
bahkan tidak mungkin bisa ditandingi oleh kekuatan Dewa Laut ataupun Dewa Ashura. Namun jangan lupa, Tangsan memiliki kekuatan kedua dewa. Jika digabungkan, maka tanpa adanya Xiao sekalipun, dia pastilah mampu mengalahkan Dewa Penghancuran. Dengan kilatan cahaya biru, Tangsan meninggalkan komite alam dewa dan melayang di udara. Dia juga bertanya dengan dingin, apa yang sedang dilakukan Dewa Kehancuran? Pasalnya menggunakan kekuatan ilahi di wilayah komite alam dewa merupakan pelanggaran aturan. Bukannya menjawab pertanyaan barusan, Dewa Kehancuran justru meminta Tangsan untuk menyerahkan pusat alam dewa kepadanya. Ucapan barusan jelas mengejutkan Tangsan. Awalnya, dia tidak memikirkan apapun. Namun ketika mendengarkan ucapan tersebut, hal itu membuatnya menyadari adanya niat pemberontakan. Bahkan tanpa ragu, Tangsan melepaskan 7 cincin dewa di belakang punggungnya, serta memunculkan Trisula Dewa Laut. Meskipun Tangsan pada dasarnya hanyalah dewa tingkat 1, namun dengan adanya kekuatan Dewa Laut dan Dewa Ashura di tubuhnya, bahkan dia sering berkultivasi di tempat paling kuat di alam dewa, kekuatan Tangsan sudah setara dengan seorang Raja Dewa. Bukannya takut, Dewa Kehancuran justru mengatakan, jika alam dewa terus diperintah oleh Tangsan, maka pastilah akan mendapatkan bencana. Bahkan mungkin bencana yang selama ini dirasakan oleh Tangsan justru berasal dari dirinya sendiri. Selain itu juga, Dewa Kehancuran menegaskan bukan ingin melakukan pemberontakan, melainkan memperbaiki keadaan sehingga alam dewa bisa berkembang lebih pesat. Mendengarkan ucapan tersebut, Tangsan menarik napas panjang untuk menenangkan pikirannya. Dia memahami dengan jelas keinginan Dewa Kehancuran ingin mendorong alam dewa agar berkembang lebih cepat dan meluas bukanlah keinginan salah. Tangsan sendiri juga berharap alam dewa dapat menjadi lebih kuat. Namun firasat bencana yang terus membayangi hatinya terasa terlalu nyata dan terlalu mengerikan. Itulah sebabnya Tangsan memilih mempertahankan stabilitas dan menahan segala perubahan besar untuk sementara waktu. Dengan adanya fakta tersebut, Tangsan meminta Dewa Penghancur untuk mundur dan mengurungkan niatnya, serta menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Namun sayangnya, Dewa Penghancur justru tertawa dingin. Dia menolak semua pemikiran Tangsan. Di matanya, Tangsan adalah orang munafik. Dia beranggapan Tangsan sengaja menahan perkembangan alam dewa hanya untuk kekuasaan. Selain itu juga, jika alam dewa berkembang pesat, maka akan lebih banyak dewa baru yang terlahir dari dunia fana. Dengan bertambahnya dewa-dewa yang mengikuti jalur kehancuran, pengaruh Dewa Penghancur akan meningkat dan keseimbangan kekuasaan akan terguncang. Hal inilah yang pastinya ditakuti oleh Tangsan di dalam pikiran Dewa Penghancur. Namun jelas pemikiran tersebut langsung disangkal oleh Tangsan. Dia pada dasarnya menyadari perubahan alam dewa pastilah mengguncang posisinya. Namun dia sendiri tidaklah memperdulikan kekuasaan. Dia hanya memikirkan keseimbangan alam dewa. Selain itu juga, Tangsan sangat yakin ambisi Dewa Penghancur tidak mungkin bisa terwujud. Pasalnya kekuatan kehancuran hanya bisa menarik dewa-dewa dengan sifat negatif. Sementara di alam dewa, justru lebih banyak dewa dengan sifat positif. Terlebih lagi sejak awal, dua Raja Dewa telah mempertimbangkan hal ini sebelum bereinkarnasi. Itulah sebabnya, kedua Raja Dewa menyerahkan posisi penguasa alam dewa kepada Tangsan dan bukan kepada Dewa Penghancur. Bahkan jika di masa depan, Tangsan benar-benar ingin mundur, dia sudah berencana menyerahkan posisinya kepada Dewi Kehidupan dan bukan kepada Dewa Penghancur. Mengatakan hal tersebut, Tangsan mulai memikirkan satu hal, apakah Dewi Kehidupan mengetahui tindakan suaminya? Di saat Dewa Kehancuran terdiam, Tangsan lantas mengajukan satu usulan yang hampir mustahil ditolak oleh Dewa Kehancuran, di mana Tangsan bersedia menyerahkan posisinya kepada Dewa Kehancuran, asalkan Dewi Kehidupan, Dewi Kebaikan, dan Dewa Kejahatan juga menyetujuinya. Hanya saja seperti dugaan Tangsan, Dewa Penghancuran tidaklah mungkin bisa memenuhi usulan Tangsan.
Pasalnya ketidakhadiran Dewi Kebaikan, Dewi Kehidupan, dan Dewa Kejahatan bukanlah kebetulan, melainkan rencana yang dia susun untuk membuat ketiganya menjauh dari Komite Alam Dewa. Fakta tersebut jelas membuat Tang San merasa muak. Dia perlahan mengangkat trisula emas dan menyebarkan aura luar biasa ke segala arah. Bahkan dia juga menyadari Dewi Kehidupan pastilah telah diperlakukan tidak adil. Tidak lagi mengatakan apapun, kemarahan meledak dari tubuh dewa penghancur. Namun Tang San tidaklah lagi ragu. 7 cincin dewa bersinar di belakangnya. Dia tanpa ragu melesat menuju dewa penghancuran. Di sisi lain, raungan kemarahan mengguncang langit alam dewa. Tubuh dewa perang Daimubai membengkak dengan cepat, menjulang tinggi seperti gunung raksasa. Sosoknya berubah menjadi makhluk yang benar-benar mengerikan. Seluruh tubuhnya tertutup bulu putih dengan garis-garis hitam yang tegas. Sepasang cakar harimau yang besar dan tajam menggantikan tangan manusianya. Sementara di atas kepalanya berkilau lingkaran cahaya biru tua yang menandakan status ilahinya. Di hadapan mereka berdiri 4 dewa dosa asal. Masing-masing memiliki kekuatan yang sama-sama menakutkan. Keempatnya adalah dewa tingkat pertama, dan sebagai dewa negatif, efektivitas tempur mereka jauh melampaui dewa positif biasa. Saat keempat kekuatan itu digabungkan, tekanan ilahi yang dihasilkan terasa seperti gunung yang runtuh dari langit, menekan dewa emosi Daiyuhao, dewi kupu-kupu Tang Wutong, dewa perang Daimubai, dan dewi kecepatan Jujujing tanpa ampun. Tekanan tersebut pada dasarnya bukanlah berasal dari teknik ataupun kemampuan khusus, melainkan dari kekuatan ilahi yang murni. Dalam pertempuran tingkat tinggi di alam dewa, kekuatan semacam inilah yang paling mematikan. Gabungan kekuatan 4 dewa tingkat pertama menciptakan penindasan absolut yang hampir tidak mungkin dilawan. Lingkaran cahaya 7 lapis di belakang dewa emosi telah bersinar hingga batas tertinggi. Dia menanggung sebagian besar tekanan sendirian, memaksakan tubuh dan jiwanya untuk bertahan. Berkat pengorbanannya, dewa perang masih memiliki ruang untuk bergerak dan menyerang. Tanpa perlawanan dari dewa emosi, tekanan ilahi itu saja sudah cukup untuk membuat mereka berempat tak berdaya dan tertangkap. Pada tingkat pertempuran seperti ini, banyak teknik ilahi kehilangan efektivitas. Pertarungan sejati ditentukan oleh kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa. Teknik hanya berperan sebagai pendukung dan bukan penentu utama. Di dahi dewa emosi, sebuah mata vertikal perlahan terbuka. Mata itu memancarkan cahaya aneh dan dalam. Meski menanggung tekanan luar biasa, auranya sama sekali tidak melemah. Tubuhnya tetap berdiri tegak, memancarkan kekuatan yang stabil dan menakjubkan. Di saat dewa keserakahan mengamati dewa emosi dengan tatapan penuh perhitungan, dewa kecemburuan menatap dewi kupu-kupu dengan pandangan yang dipenuhi rasa iri dan kebencian. Rambut panjang dewi kupu-kupu yang berwarna merah muda kebiruan terlihat berkilau di bawah tekanan ilahi. Sementara itu, dewa kemalasan terlihat setengah tertidur, seolah-olah tidak peduli dengan situasi genting. Tapi sebaliknya, dewa kesombongan terus menekan dewa perang tanpa henti, memaksanya bertarung habis-habisan bersama dewi kecepatan hanya untuk bertahan. Pada saat berikutnya, dewa emosi menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui dugaan. Meski belum lama dia menjadi dewa, tetapi dalam beberapa dekade saja, Yu Hao telah mengumpulkan kekuatan ilahi yang begitu besar. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Yu Hao bisa menjadi dewa tingkat 1 sejak naik ke alam dewa. Hanya saja tidak gentar dengan fakta tersebut. Keempat dewa dosa asal tetap bertekad untuk menangkap seluruh orang di tempat ini. Mereka benar-benar tidak ingin rencana mereka bocor. Terlebih lagi di alam dewa, bahkan dewa laut, dewa penghancur, ataupun anggota komite alam dewa sekalipun tidak mungkin bisa mengembalikan keseimbangan. Sejak awal bentrokan, dewa kemalasan menjadi orang yang paling malas. Namun setelah melihat kekuatan dewa emosi Daiyuhao, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Bahkan dari informasi yang Mimin baca, di antara 7 dewa dosa asal,
Dewa Kemalasan sebenarnya memiliki total kekuatan ilahi paling besar. Metode kultivasinya yang pasif terus beristirahat dan menyimpan kekuatan, membuat akumulasinya jauh melampaui dewa lainnya. Bahkan saat kekuatannya dilepaskan, tekanan di medan perang langsung meningkat tajam. Pada saat ini, keringat mulai muncul di dahi Dewa Emosi. Dia tidak sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan bergabung dengan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong, memanfaatkan kompatibilitas kekuatan ilahi mereka. Ketika dua kekuatan itu menyatu, mereka mampu meledakkan daya tempur yang melampaui batas normal. Meski memiliki pengalaman tempur yang kaya di dunia manusia, Dewa Emosi jarang bertarung sejak memasuki alam dewa. Dunia ini berbeda jauh, setiap benturan membawa konsekuensi yang lebih berat dan lebih mutlak. Dewi Kupu-Kupu sendiri menyadari situasi ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama, namun mundur bukanlah pilihan. Di belakang mereka ada orang-orang yang mereka lindungi. Jika mereka jatuh, semuanya akan berakhir. Di sisi lain, Dewa Perang kembali berhadapan langsung dengan Dewa Kesombongan. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya, dan bayangan harimau putih muncul sebagai perisai pelindung. Dewa Kesombongan menghantam perisai dengan telapak tangannya, menciptakan suara dentuman keras seperti lonceng raksasa, bahkan membuat tubuh Dewa Perang bergetar hebat. Namun Dewa Perang tidaklah mundur, tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi garis-garis kekuatan yang padat, kemudian menciptakan sebuah serangan cahaya dengan niat membunuh luar biasa menakutkan. Pada saat berikutnya, Dewa Kesombongan berusaha bertahan dengan sebuah tirai cahaya biru gelap, tetapi serangan tersebut menembus dengan mudah dan langsung melukai dadanya. Meski luka itu segera pulih, rasa terhina tidak dapat dihapus. Seorang dewa tingkat pertama terluka oleh dua dewa tingkat kedua adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kemarahan Dewa Kesombongan meledak, aura di sekelilingnya meningkat tajam, dan dua lingkaran cahaya ilusi muncul di belakangnya, membuatnya terlihat seolah-olah memiliki 9 lingkaran cahaya, di mana Dewa Kesombongan diketahui memiliki kemampuan khusus untuk meningkatkan kekuatan ilahinya secara instan. 9 petir surgawi melesat menuju Dewa Perang dan Dewi Kecepatan dengan kecepatan penuh, bahkan membuat ruang di sekitar mereka terdistorsi oleh cahaya petir. Dalam momen krusial seperti ini, Dewi Kecepatan Jujujing bergerak cepat dan menyatu dengan Dewa Perang Daimubai. Cahaya putih meledak, menyelimuti keduanya. Lingkaran cahaya mereka menyatu, dan seekor harimau putih raksasa muncul di udara. Disebut juga sebagai fusi harimau neraka. Harimau itu memiliki 3 pasang sayap dan mata gelap sedalam jurang. Dengan satu cakar, dia menghancurkan petir surgawi. Di belakangnya, 7 lingkaran cahaya bersinar terang, di mana gabungan kekuatan 2 dewa tingkat 2 telah melahirkan kekuatan dewa tingkat pertama. Sebuah keajaiban yang benar-benar terjadi di hadapan semua orang, dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya guys ya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 bagian 5-nya ya guys ya. Dan di bagian 5 ini kita udah nyampe chapter 15 ya guys ya. Kalau nggak salah di Solen 2,5 ini sampai chapter 100 ya guys ya kalau nggak salah. Jadi kemungkinan akan jadi sekitar 40 atau 50 video. Buat teman-teman yang udah nggak tahan alias penasaran ya guys ya, pengen ngikutin kelanjutannya, kalian bisa langsung cek versi novelnya di chapter 15 ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye.